Perkenalkan, nama saya Tilukai Juan Agung Hagai, NIM 1850491, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Manado. Pada video ini saya akan membahas tiga materi tentang materi yang pertama yaitu contoh grup, yang kedua adalah teorema-teorema, dan yang terakhir adalah contoh subgrup. Kita akan memulai pembahasan kita yaitu dengan materi yang pertama yaitu adalah grup. Grup merupakan himpunan tidak kosong. G merupakan suatu grup. Jika dalam G terdapat operasi misalkan ster dan unsur-unsur dalam G memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama adalah tertutup. Untuk setiap A, B elemen G, maka A ster B sama dengan C elemen G. Syarat yang kedua adalah asosiatif. Untuk setiap A, B, C elemen berlaku A ster B ster C sama dengan A ster B ster C. Syarat yang ketiga, terdapat unsur identitas E elemen G di mana A ster E sama dengan E ster A sama dengan A untuk setiap A elemen G. Dan syarat yang terakhir adalah untuk setiap A elemen G terdapat A inverse E G di mana A inverse ster A sama dengan A ster A inverse sama dengan E. Kita masuk pada contoh. Misalkan himpunan G sama dengan -1, 1. Tunjukkan bahwa G adalah suatu grup terhadap perkalian biasa Gx. Penyelesaiannya, kita dapat menggunakan dengan menggunakan daftar tabel Kelly himpunan G -1, 1 terhadap Gx sebagai berikut. Seperti yang tertulis pada tabel, kita akan menggunakan syarat yang pertama yaitu tertutup. G tertutup terhadap operasi perkalian biasa X karena -1 kali -1 sama dengan 1 elemen G. -1 kali 1 sama dengan -1 elemen G. 1 kali -1 sama dengan -1 elemen G. 1 kali 1 sama dengan 1 elemen G. Syarat yang kedua asosiatif. Ambil sebarang nilai G. Misalkan kita ambil A sama dengan -1, B sama dengan -1, dan C sama dengan 1, E elemen G. Maka A kali B kali C sama dengan kita substitusi nilai A, B, C. Dan menjadi -1 kali 1 kali 1 mendapatkan 1 kali 1 sama dengan 1. Dan A kali B kali C kita substitusi nilai A, B, C juga dan mendapatkan 1 kali -1 kali -1. Mendapatkan hasil 1 kali 1 sama dengan 1. Sehingga kita memperoleh A kali B kali C sama dengan 1. A kali B kali C bersama dengan 1. Maka G adalah asosiatif. Syarat yang ketiga, adanya elemen identitas E sama dengan 1 terhadap perkalian. Kita ambil sebarang nilai dari G. Kita misalkan -1 elemen G, sehingga mendapatkan nilai -1 kali E sama dengan E kali -1 mendapatkan hasil -1. Kita misalkan lagi 1 elemen G, sehingga 1 kali E sama dengan E kali 1 sama dengan 1. Maka G mempunyai identitas. D. Adanya inverse. Kita ambil sebarang nilai dari G. Kita misalkan -1 E elemen G dipilih -1 elemen G, sehingga mendapatkan -1 kali -1 sama dengan 1. Sama dengan E -1 inverse sama dengan -1. Ambil sembarang nilai dari G. Kita misalkan 1 elemen G. Pilih 1 elemen G sehingga mendapatkan nilai 1 kali 1 sama dengan 1 kali 1 sama dengan E. Maka -1 inverse sama dengan 1. Maka pada inverse untuk setiap anggota G.
Kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu pembuktian teorema. Dalam teorema di sini, ada teorema yang berbunyi, elemen identitas dari suatu grup adalah tunggal. Kita akan membuktikannya. Kita misalkan elemen E dari suatu grup tidak tunggal. Maka setidaknya ada elemen E1 dan E2 yang keduanya merupakan elemen identitas dari grup G, dengan E1 tidak sama dengan E2. Bila E1 sebagai elemen identitas, maka E1 ster E2 sama dengan E2 ster E1 sama dengan E2. Bila E2 sebagai elemen identitas, maka E1 ster E2 sama dengan E2 ster E1 sama dengan S1. Karena E1 ster E2 sama dengan E2 ster S1, maka E2 sama dengan S1, maka kita dapat menyimpulkannya bahwa S1 sama dengan E2 sebagai kontradiksi dengan pengandaian. Jadi, terbukti bahwa elemen identitas dari suatu grup adalah tunggal. Baiklah, kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga atau yang terakhir adalah contoh subgrup dan penjelasannya. Dengan soal, misalkan H adalah subgrup dari grup G. Kita akan buktikan bahwa elemen identitas pada G dan H sama. Pembahasannya, kita andaikan G dan H memiliki elemen identitas yang berbeda. Kita misalkan E adalah elemen identitas pada G dan E aksen elemen identitas pada H, dengan E tidak sama dengan E aksen. Karena E aksen elemen H subset dengan G dan elemen identitas pada G, maka E aksen kali E sama dengan E aksen. Kita dapatkan persamaan yang pertama. Di lain pihak, E aksen adalah elemen identitas pada H, sehingga E aksen kali E aksen sama dengan E aksen. Kita dapatkan persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan 2, kita memperoleh E aksen kali E sama dengan E aksen kali E aksen. Berdasarkan hukum konstelasi, kita akan memperoleh E sama dengan E aksen kontradiksi. Dengan demikian, elemen identitas pada G dan H adalah sama. Baiklah, pembahasan dari saya telah berakhir. Apabila terjadi kesalahan, kiranya mohon maaf dan terima kasih.